Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Ribuan warga Gilimanuk menutup jalan, menuntut pembuatan sertifikat tanah. Polresta Denpasar mengungkap 25 kasus narkoba dalam waktu 1 bulan. Mencicipi kuliner ikan tawa di daerah Intaran Sanur, Denpasar. Permintaan ogoh-ogoh mini di wilayah Badung naik menjelang Hari Nyepi. Kondisi ini dirasakan para perajin di Banjar Tengah Sempidi, Kecamatan Mengwi. Permintaan ogoh-ogoh sebagian besar berasal dari kalangan anak-anak. Ukuran yang tersedia mulai tinggi 40 cm hingga 2 meter dengan berbagai bentuk. Kerajinan ini dijual mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp900.000 per buah. Kalau ogoh-ogoh mini sekarang sedang laris-larisnya ini. Sedang laris Pak ya? Ya. Yang kecil itu terutama yang anak-anak kecil-kecil itu, yang harganya kalau dulu masih awal-awal harganya itu 25, sekarang udah naik dia sampai 30 per biji. Ukuran paling kecil itu kira-kira berapa itu 40 cm tingginya. Paling besar kalau tinggi yang Paling besar sampai 800-an. 800 tak tingginya Pak? Tingginya kalau tidak salah itu 1,5 atau 2 meter lah. 2 meter. Ya, biasanya 3 bulan sebelum Nyepi udah mulai dah. Ini pemesanan ya. Nah ini buat anak-anak mintanya dari sekarang udah diminta nih Pak, biar ramai aja. Tapi ini untuk persiapan nanti diarak pada saat sebelum Nyepi ya Pak? Oke, untuk malam pengerupuan ya. Untuk ini apakah setiap menjelang hari raya Nyepi Bapak selalu membeli ogoh-ogoh mini Pak? Enggak, pembayaran nih sekarang. Pemain ya? Ya, iya. Ini yang ukurannya berapa Pak beli Pak? Ini kira-kira 1 meter lebih. 1 meter lebih ya? Ya. Ini saya mau pakai di sekolah berhubung untuk hari raya kegiatan hari raya Nyepi biar ada untuk anak-anak kegiatan khusus untuk menyambut hari raya Nyepi, makanya saya beliin ogoh-ogoh untuk anak-anak. Nanti ada beleganjurnya. Oh jadi nanti akan diarak di sekolah ya Bu di ya? Sekolah ya. Itu untuk mengedukasi juga Bu ya ini? Iya. Apakah setiap tahun Bu membeli ogoh-ogoh mini ini Bu? Ya biasa setiap tahun Pak. Nanti Kalau itu kita tahun-tahun kemarin kita buat aja anak-anak, tapi sekarang karena anak-anak baru jadinya kita beli aja. Penjualan ogoh-ogoh mulai naik sejak 3 bulan lalu. Dalam sehari Gusti bisa menjual 50 hingga 200 buah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh biasanya diarak menjelang Hari Nyepi atau saat malam pengerupukan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Usaha pembuatan telur asin tanpa bumbu perasa diminati pasar lokal di Kabupaten Tabanan. Usaha kecil ini antara lain terdapat di wilayah Banjar Tapesan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri. Bumbu perasa diganti dengan jeruk nipis yang dicampur dengan bubuk bata merah, garam, serta abu gosok. Pembuatan telur asin dengan cara ini menyebabkan rasanya lebih alami serta tidak berbau amis. Pemanfaatan jeruk nipis juga menyebabkan cita rasanya menjadi lebih enak.
pertama kita bikin campuran dulu. Ada bata merah halus, sama garam, sama napi dan abu dapur. Ada lagi dari jeruk nipis untuk amisnya enggak begitu kenten. Itu dengan takaran tertentu ya Bu ya? Ya, kalau kita bikin banyak, kita lebih banyak campurannya kenten. Telur bebeknya kita masukkan ke campuran, terus tampung di pane, kita kasih proses paling tidak 1 minggu. Disimpan maksudnya? Disimpan. Terus untuk proses pengukusannya berapa Bu? Pengukusannya sampai 4 jam sampai 5 jam. 5 jam ya Bu? Ya. Terus apa Bu yang membuat beda rasanya basar telur ini? Kita pakai jeruk nipis biar amisnya berkurang. Itu dipasarkan kemana Bu? Kita pasarkan yang lokal aja di sekitar sini aja. Menurut permintaannya paling banyak kalau ada rainan bisa 300, kalau enggak paling 150 Per hari ya Bu? per hari ya. Bu, untuk per butir telur ini berapa Bu jual Bu untuk ke pasar? Kalau di pasar, kalau waktu ini kan 3.000. Kalau ngasih ke dagang paling 80, 82 gitu. Per kerat? Ya, kalau ngecernya bisa 85. Per kerat Ibu? Per kerat ya, per keratnya. Kalau orang nyari keran, kalau ngecernya dapatnya 10.000. Usaha ketut masih bisa menghasilkan 150 butir telur asin per hari. Menjelang hari keagamaan atau rahinan, permintaannya meningkat hingga 300 butir per hari. Telur asin dijual di wilayah Tabanan dan sekitarnya seharga Rp82.000 per kerat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Wilayah Sanur Denpasar dikenal sebagai kawasan wisata pantai favorit wisatawan. Sanur dikenal dengan pantainya yang berpasir putih dan suasana yang tenang. Kawasan wisata ini sudah dikenal wisatawan asing sejak tahun 1970-an. Selain wisata pantai, Sanur juga memiliki aneka kuliner khas setempat. Salah satu kuliner yang cukup terkenal adalah ikan tawa khas Pantai Sanur. Ikan sejenis baronang ini hidup di gugusan karang perairan Pantai Sanur. Kuliner ikan tawa ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di daerah Intaran. Setiap hari, warung ini buka mulai pukul 9 pagi hingga menu ini habis terjual. Pemiliknya adalah Ketut Sudartaba, mantan koki sebuah restoran di Sanur. Sejak 7 tahun lalu, ia sudah mulai menjual kuliner ikan tawa. Ikan tawa hasil tangkapan nelayan diolah menjadi ikan goreng dan kuah. Ikan tawa goreng diolah dengan cara sederhana, hanya diberi sedikit garam tanpa bumbu lainnya. Sedangkan sup ikan tawa diolah dengan bumbu genap Bali yang terdiri dari beberapa jenis rempah-rempah. Dari awal saya bersihkan dulu kotorannya dan kita cuman kasih garam saja, tidak ada MSG, tidak ada lain-lainnya, tidak ada lemon karena dia tidak amis, karena lokalan tawa Sanur. Alasannya apa tidak pakai bumbu? Alasan itu ikan tawa itu rasanya sudah miloner sekali, cuman garam aja. Kalau kadang-kadang orang tidak pakai garam, udah rasanya udah luar biasa. Itu keunikan betawahnya. Kalau yang sup, bumbunya apa ya? Bumbunya, nah ini kita pakai bumbu, kalau Balinya pakai bumbu baso genep. Jadi ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, cuman itu aja. Menu ini tergolong langka karena tidak setiap hari nelayan bisa menangkap ikan tawa.
Ketut akan menutup warungnya jika nelayan tidak mendapat ikan tawa. Dalam sehari ngolah berapa Pak? Dalam satu hari saya dapat kalau misalnya 5 kilo habis, kalau dapat 10 kilo habis. Karena penggemarnya luar biasa untuk dinikmati. Terus kalau kebetulan hari itu tidak dapat ikan tawa gimana? Kita tutup. Tidak takut kehilangan pelanggan? Tidak, saya idealis dengan pasti besoknya dia pasti nelpon. Yang gemar ikan tawa pasti nelpon. Penggemar kuliner ikan tawah berasal dari Bali hingga wisatawan asal luar Bali seperti Surabaya hingga Jakarta. Wisatawan menyukai cita rasa ikan tawa yang dinilai berbeda dengan jenis ikan laut lainnya. Setelah makan betawa, tadi kan ada 2 menu, satu goreng, satu yang dibikin sup yang berkuah. Yang berkuah itu rasa bumbunya itu sederhana tapi sungguh enak. Dan yang goreng itu bagi yang nggak penyuka kuah, itu bagus sekali. Anak-anak pasti sangat menyukai betawa ini karena tulangnya misah sama dagingnya, jadi aman sekali untuk dimakan. Kalau di porsi komplitnya itu ada lawarnya, sayur apa, itu bisa di request pedasnya, bisa juga enggak. Jadi dari anak-anak sampai dewasa semua bisa menikmati menu yang di sini. Kalau untuk beda sama ikan lain, ikan ini sangat gurih ya, gurih terus enggak anyir di mulut gitu. Walaupun bumbunya sederhana, hanya garam aja, tetap juga enak sekali, enggak ada anyir-anyirnya. Satu porsi lengkap kuliner ikan tawa dijual seharga Rp50.000. Selain melayani pembeli yang datang ke warungnya, Ketut juga mengirim paket ikan tawa hingga ke luar Bali. Usaha warung sederhana ini mampu menghidupi keluarganya di saat pariwisata Bali lesu akibat pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.